Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. April nanti, kesempatan terakhir Manchester City dapatkan Messi. Kontrak Lionel Messi di Barcelona akan habis pada musim panas yang akan datang atau Juni 2021. Dengan belum adanya kontrak baru, itu berarti Messi boleh kemana saja setelah musim ini berakhir. Kabar dari sumber terpercaya, Manchester City terus berkomunikasi dengan pihaknya Lionel Messi. Setidaknya sampai bulan Maret atau April nanti, dan barulah keputusan akan diambil. Dikabarkan negosiasi gaji jadi persoalan utama. Terang saja, gaji Messi di Barcelona begitu tinggi mencapai angka 500.000 pound sterling atau setara 9,4 miliar rupiah. Masa depan Kane di Spurs tergantung trofi. Masa depan Harry Kane akan terus dispekulasikan selama belum memenangi trofi di Tottenham Hotspur. Sejak debutnya di tim senior Tottenham pada 2011, Harry Kane belum sekalipun memenangi trofi. Ketiadaan trofi dalam karirnya sudah membuat Harry Kane dispekulasikan masa depannya. Ia didesak untuk pindah ke klub yang punya kultur juara lebih kuat, salah satunya Real Madrid. Penyerang yang terikat kontrak dengan Tottenham hingga 2024 itu juga sempat menyebut bahwa trofi-trofi akan penting dalam penentuan masa depannya. Liga Champions, duel Atletico versus Chelsea dipindah ke Bukares. Satu lagi pertandingan yang mengalami perubahan venue. Laga Atletico Madrid melawan Chelsea di Liga Champions akan pindah ke Bukares, Romania. Alasannya dikarenakan pemerintah Spanyol melarang orang-orang dari Inggris memasuki wilayah Spanyol karena COVID-19. Klub kami sudah menyetujui pergantian venue. Tanggal dan waktu tidak mengalami perubahan di UEFA. Bunyi Atletico dalam pernyataannya sebagaimana dilansir ESPN. Piala FA, bekuk Swansea Manchester City ke perempat final. Pada pertandingan yang dihelat di Liberty Stadium, City memimpin 1-0 di babak pertama lewat gol Kyle Walker di menit ke-30. Swansea City, that's a clever ball and it's gone all the way in. Kyle Walker's goal. Di awal babak kedua, City menambah gol lagi lewat Raheem Sterling di menit ke-47. But they're in trouble here. Raheem Sterling could easily make it too and was given all the time in the world to do just. Dan Gabriel Jesus di menit ke-50. Gundogan. Gabriel Jesus. The moment he turned. Swansea mendapat gol hiburan lewat Morgan Whittaker di menit ke-77. Whittaker. Oh, he's got one. Morgan. Skor 1-3 untuk kemenangan City menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, pasukan Pep Guardiola pun melenggang ke perempat final Piala FA. Piala FA, Leicester menang tipis atas Brighton. Bermain di Stadium King Power, Leicester menguasai jalannya pertandingan, beberapa peluang pun berhasil mereka ciptakan. Namun gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di penghujung pertandingan lewat aksi Kelechi Iheanacho. If it's going to happen, it has to happen now, and it has! The header from Kelechi. Gol tersebutlah yang membawa Leicester melenggang ke babak semifinal Piala FA. Kalahkan Bristol, Sheffield United melenggang ke semifinal Piala FA. Bermain di Bramall Lane, Sheffield menguasai jalannya pertandingan. Hal itu bisa dilihat dari penguasaan bola hingga mencapai 63% berbanding 37% dan beberapa peluang matang pun berhasil diciptakan tim tuan rumah. Namun Sheffield hanya menciptakan 1 gol lewat penalti Billy Sharp di menit ke-66. Gol tunggal Billy Sharp menghiasi pertandingan dan membawa Sheffield ke semifinal Piala FA. Everton versus Tottenham, The Toffees singkirkan The Lily-Whites dari Piala FA. Tottenham membuka skor di menit keempat lewat aksi Davinson Sanchez.
Everton berusaha mengejar ketertinggalan. Hasilnya, gol penyeimbang tercipta di menit ke-36 lewat aksi Calvert-Lewin. Here's Calvert-Lewin, and he's hit that too hard for Lloris. Everton berbalik unggul 2 menit kemudian berkat gol Richarlison. Richarlison shot, Everton lead, they've turned it around. 5 menit berselang, Sigurdsson memperlebar keunggulan Everton lewat titik putih. And he rolls that one effortless. Tottenham memperkecil ketertinggalan di injury time babak pertama lewat Eric Lamela. Through to Lamela again, Mina missed it, and Lamela has scored. Davinson Sanchez kembali membuat kedudukan berimbang 3-3 berkat gol keduanya di menit ke-57. Son puts it in, flick towards goal, and it is in the goal. Memasuki menit ke-68, Richarlison kembali membawa Everton unggul. Richarlison, did he time his movement right? It's a great shot, it's a one. Namun Harry Kane mampu menyamakan skor menjadi 4-4 berkat golnya di menit ke-83. There's the chip, and there is Harry Kane. Kedua tim gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Alhasil pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Everton berhasil mencetak gol di babak ini di menit ke-97 lewat aksi Duarte. Through to Bernard, he had to wait for it, but now he's lashed it home. Gol tersebut membuat Everton melenggang ke semifinal Piala FA. Berlangsung sengit, Ajax bungkam PSV 2-1 di KNVB Beker 2020-2021. Ajax Amsterdam sukses meraih kemenangan atas PSV Eindhoven pada perempat final KNVB Beker 2020-2021. Bermain di Johan Cruyff Arena, Ajax menang 2-1 atas PSV. Ajax sendiri sudah unggul 2-0 di babak pertama lewat gol dari Sebastian Haller di menit ke-19. Классен, аккуратный пас, удар, гол 1-0. Аякс открывает. Dan menit ke-24. Изящным и фантазийным прострел, удар 2-0. 2-0. Как PSV cuma bisa memperkecil kedudukan di babak kedua lewat gol bunuh diri Jurrien Timber di menit ke-54. комбинация, Дюмфрис прострел и гол 2-1. Kemenangan itu pun mengantarkan Ajax melaju ke babak semifinal KNVB Cup 2020-2021. Hasil Copa del Rey, Barcelona tumbang 0-2 di markas Sevilla. Duel Sevilla versus Barcelona tersaji di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan. Tuan rumah mampu memimpin di menit ke-25 lewat aksi Jules Koundé. Barcelona yang tertinggal kemudian menggempur di lini pertahanan Sevilla. Namun, mereka melupakan pertahanan sehingga Ivan Rakitic bisa mencetak gol di menit ke-85. Sevilla menutup laga dengan kemenangan 2-0. Kekalahan ini membuat Barcelona harus menang dengan selisih paling tidak 3 gol pada leg kedua nanti jika ingin lolos ke final laga semifinal leg kedua Copa del Rey yang dilangsungkan di Camp Nou bakal digelar 27 Februari mendatang. Atalanta versus Napoli, Ladea tantang Juventus di final. Atalanta akan bertemu Juventus di final Coppa Italia 2020-2021. Ini setelah Ladea mengalahkan Napoli 3-1 pada leg kedua semifinal di Gewi Stadium Kamis 11 Februari. Atalanta unggul 2-0 di babak pertama lewat Dufan Zapata di menit ke-10. Dan Matteo Pessina di menit ke-16. Napoli memperkecil ketertinggalan di menit ke-53 melalui gol Hirving Lozano. Ladea menambah gol di menit ke-78 melalui brace Matteo Pessina. Alhasil, Atalanta akan menghadapi raksasa Juventus di final pada bulan Mei mendatang. Piala Prancis, PSG bungkam tuan rumah Caen 1-0.
Paris Saint-Germain meraih kemenangan tipis atas tim Divisi 2 Caen pada babak 64 besar Piala Prancis Kamis 11 Februari. Les Parisiens menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang dalam pertandingan ini berhasil dicetak oleh Moiskin di menit ke-49. Neymar crosses towards Keane and it's in. Petaka menimpa PSG di menit ke-60. Neymar mengalami cedera usai berduel dengan Steve Yago. Striker Brazil itu kemudian digantikan Kylian Mbappe. Dengan hasil kemenangan tipis ini, PSG berhasil lolos ke babak 32 besar. Manchester City bukukan rekor baru di Inggris. Kemenangan penting berhasil diraih Manchester City saat bertemu Swansea City di ajang FA Cup. Ternyata hasil apik tersebut membuat mereka kembali masuk dalam buku sejarah persepakbolaan Inggris. Saat ini Manchester City sedang dalam keadaan yang cukup apik dan sedang menuai kemenangan beruntun. Mungkin tak banyak orang yang sadar kalau mereka berhasil mencatatkan kemenangan ke-15 di semua kompetisi. Ada banyak klub Big Six yang dikalahkan dalam prosesnya, seperti Arsenal, Chelsea, dan Manchester United. Dan perlu diketahui bahwa belum ada satupun klub papan atas Inggris yang mampu mencapai torehan ini. Direksi Manchester United tidak restui transfer Sergio Ramos. Saga transfer Sergio Ramos ke Manchester United memasuki babak baru. Dewan Direksi MU dilaporkan keberatan untuk merekrut kapten Real Madrid tersebut di musim panas nanti. Bernabeu Digital mengklaim faktor yang membuat direksi MU ragu merekrut Ramos adalah sejarah cedera sang bek beberapa musim terakhir. Ramos memang kerap masuk ke ruang perawatan Madrid akibat cedera yang ia alami. Selain faktor kebugaran, manajemen MU juga dilaporkan keberatan melihat tuntutan gaji Ramos. Kapten timnas Spanyol itu dilaporkan menuntut gaji yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari rata-rata pemain MU saat ini. Sudah kembali akur, Benzema puji Vinicius setinggi langit pasca tekuk Getafe. Sempat berselisih di awal musim 2020-2021, dua bintang Real Madrid yaitu Karim Benzema dan Vinicius Junior rupanya sudah kembali akur. Bukti akurnya Karim Benzema dan Vinicius Junior terlihat saat pertandingan tunda pekan pertama melawan Getafe di Estadio Alfredo Di Stefano Rabu 10 Februari. Pasca pertandingan, Karim Benzema langsung memberikan pujian setinggi langit kepada Vinicius Junior. Ia mengungkapkan kalau Vinicius bermain luar biasa dengan memberikan assist kepada dirinya. Waduh, Mauro Icardi ikut senang dengan kesuksesan Juventus singkirkan Inter Milan? Kesuksesan Juventus melaju ke partai final Coppa Italia 2020-2021 dengan menyingkirkan Inter Milan bisa jadi membuat ex-kapten Nerazzurri Mauro Icardi turut senang. Menariknya, Tutto Mercato Web mengklaim bahwa Icardi ternyata memberikan tanda like terhadap unggahan foto selebrasi dari beberapa pemain Juventus tersebut. Tindakan ini sudah pasti mengundang pertanyaan mengingat Icardi tak pernah bermain di Juventus atau menjadi rekan setim dari beberapa pemain yang ia beri tanda like di unggahan mereka. Bisa jadi ini merupakan bentuk ekspresi kekecewaan Icardi terhadap Inter yang ogah melepasnya ke Juventus, klub yang seringkali diklaim tertarik meminangnya. Harry Maguire serukan pesan penting buat Manchester United. Harry Maguire tahu persis kalau Manchester United punya tuntutan untuk menjadi juara. Oleh sebab itu, ia berharap rekan setimnya juga tahu bahwa mereka harus membawa pulang minimal 1 trofi di musim ini. Musim lalu rasanya mengecewakan bisa kalah di semifinal, ungkap Maguire dikutip dari The Independent. Namun, kami harus meraih trofi. Kami harus menuntut itu kepada satu sama lain. Kami melakukannya. Kami menuntut trofi dan itu penting buat sebuah tim agar bisa mulai meraih gelar buat klub dan juga fans. Lanjutnya. Ibunda meninggal dunia, Klopp tak bisa balik ke Jerman. Manajer Liverpool Jurgen Klopp sedang dirundung duka. Sang ibu meninggal dunia di usia 81 tahun, Selasa 9 Februari waktu setempat. Namun Klopp tak bisa menghadiri pemakaman karena kekhawatiran penyebaran virus COVID-19 dari negara-negara beresiko tinggi.
Diketahui Jerman telah melarang pendatang dari Inggris karena varian COVID baru. Sebetulnya ada pengecualian untuk orang yang ingin masuk karena kematian keluarga dekat. Namun ada pemberlakuan karantina di Inggris. Klopp nantinya harus dikarantina 10 hari saat masuk Inggris lagi. Fakta bahwa saya tidak bisa hadir di pemakaman adalah karena masa-masa sulit. Begitu keadaan memungkinkan, kami akan mengadakan peringatan yang indah untuk ibu saya. Beber Klopp. Jordan Henderson bisa menjadi kunci kebangkitan Liverpool musim ini. Liverpool sudah mengalami masa-masa yang berat di ajang Premier League dalam beberapa pekan terakhir. Gara-gara itu, kans mereka untuk mengulangi kesuksesannya di musim lalu pun semakin menipis. Legenda Premier League Alan Shearer meyakini kalau kebangkitan The Reds bergantung kepada penempatan posisi sang kapten Jordan Henderson. Seperti yang diketahui, Henderson kerap mengisi jantung pertahanan dalam beberapa laga terakhir, menyusul krisis cedera Liverpool yang kian parah. Shearer yakin situasinya akan berubah saat Henderson kembali ke lini tengah. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!